Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa semua, kita sudah masuk ke bab 8, teori keseimbangan umum dan kesejahteraan ekonomi. Bersama saya, Sri Intan Purnama, ICMM. Nah, tentu saja teman-teman pada bab-bab sebelumnya telah dipelajari bagaimana individu konsumen dan produsen atau perusahaan itu mencapai keseimbangannya dengan cara mengefisiensikan penggunaan ya. Penggunaan apa? Yaitu penggunaan alokasi sumber daya ekonomi. Juga telah dipelajari juga ya bahwa mekanisme pasar ternyata mampu menjadi alat distribusi kesejahteraan melalui mekanisme pertukaran. Lewat pertukaran tersebut terjadi distribusi kekayaan dan atau pendapatan dengan pembayaran atas penggunaan faktor produksi dan atau pembelian barang dan jasa. Yang menjadi masalah adalah bahwa proses tercapainya keseimbangan tersebut itu diasumsikan berlangsung dalam satu pasar yang terisolasi dengan pasar lainnya. Padahal dalam kenyataan tidak demikian. Keadaan di pasar yang satu mempengaruhi pasar lainnya. Jadi untuk memahami interaksi antar pasar, ekonom menyusun model ekonomi keseimbangan umum ya yang akan kita pelajari hari ini. Dengan model ini dijelaskan proses tercapainya keseimbangan harga dan kuantitas di seluruh pasar industri secara simultan. Simultan itu secara bersama-sama. Studi keseimbangan umum yang paling sederhana mengasumsikan bahwa dalam perekonomian hanya ada dua industri atau pelaku ekonomi. Dalam studi tingkat yang lebih tinggi, khususnya dengan penggunaan ekonometrika dan komputer, dapat disusun asumsi-asumsi yang lebih mendekati realita. Nah, baik teman-teman semuanya, subpokok pembahasan yang akan kita bahas itu di sini ada dua. Pertama ada efisiensi pertukaran dan ada efisiensi produksi. Langsung saja kita masuk ke efisiensi pertukaran. Nah, perekonomian itu dikatakan efisien ini jika individu dalam perekonomian baik dari sisi konsumen dan produsennya telah berada dalam kondisi keseimbangan ya, melalui mekanisme pertukaran. Dengan kata lain, perekonomian telah berjalan efisien bila satu, terjadi mekanisme pertukaran yang efisien. Yang kedua, produksi berjalan efisien. Nah, di sini juga selain ada efisiensi pertukaran, juga ada efisiensi yang namanya efisiensi produksi ya. Produksi dikatakan efisien bila penggunaan faktor produksi maupun penjualan output itu sudah efisien. Di sini ada dua. Pertama ada efisiensi penggunaan faktor produksi. Kemudian yang kedua adalah efisiensi output. Untuk penjelasan yang nomor pertama, penggunaan faktor produksi ini dikatakan efisien secara teknis bila faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi output yang satu tidak dapat direalokasi untuk menambah output yang lain tanpa mengurangi produksi output yang bersangkutan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah efisiensi output yang nomor 2 ini mengandung penjelasan bahwa sebuah perekonomian dikatakan mencapai efisiensi output bila barang dan jasa diproduksi dengan biaya paling rendah. Ya, kita mulai. Penjelasannya tentang efisiensi output. Nah, ini dikatakan sebagai efisiensi output ya bila barang dan jasa diproduksi dengan biaya paling rendah. Gitu ya. Kemudian nomor 2, produsen ini mencapai keseimbangan di mana M RT YX sama dengan PX per PY. Kemudian yang ketiga, barang dan jasa yang diproduksi memenuhi kebutuhan ya. Ini kebutuhan konsumen untuk mencapai keseimbangan konsumen.
yaitu MRS YX sama dengan PX per PY. Nah, kondisi ini sebenarnya dijelaskan oleh kurva ya. Kurvanya seperti apa? Kita gambarkan kurvanya. Di sini biasa ini Y, ini X ya. Karena ini ada Y dan X. Nah, di sini ada misalnya kita tentukan Y0, Y2, Y1. Di sini ada X1, kemudian di sini X0, ini X2. Kita gabungkan Y0 dengan X0, kemudian Y1 dengan X1, Y2 dengan X2. Nah, jika kita tarik garis lengkung di sini ya, seperti ini, kita gabungkan titik A, titik B, dan titik D. Nah, misalnya kita garis lengkung seperti ini. Kalian kalau membuat kurva pakai penggaris ya, karena ini tidak pakai penggaris jadi tidak sempurna begitu ya. Kemudian di sini juga ada garis lurus D. Nah, untuk D ini di sini ada garis melengkungnya loh. Nah, ini namanya U1. Kemudian setelah itu ada garis melengkung yang juga berpapasan dengan ini. Ini namanya PPF. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini efisiensi output. Kurva efisiensi output. Nah, diagram ini teman-teman dikonstruksi dengan asumsi bahwa dalam perekonomian hanya ada dua barang. Misalnya X ini adalah pakaian, kemudian Y ini adalah kombinasi makanan. Makanan ya. Nah, ini kedua yang digambarkan seperti ini dijelaskan dalam kurva batas kemungkinan produksi. Ya, atau bisa dibilang bahasa Inggrisnya adalah PPF. PPF itu singkatan dari Production Possibilities Frontier ya, disingkat PPF. Nah, perekonomian berada dalam keseimbangan bila konsumen dan produsen ini berada dalam keseimbangan ya. MRS YX sama dengan MRS YX sama dengan MRT SLK. Nah, ini dalam diagram ini kondisi keseimbangan tercapai pada titik mana? Titik D. Yang ini ya. Saya kasih gambar dulu. Yang titik D ini adalah titik keseimbangan. Nah, kemudian pada titik persinggungan kurva PPF dengan kurva indiferensi masyarakat atau U1 nih. Nah, ini dengan kombinasi output X0 dengan Y0 ini pada saat itu rasio harga faktor produksi digambarkan oleh garis PX per PY. Gitu ya. Nah, di titik tersebut konsumen mencapai keseimbangan di sini karena MRS YX sama dengan PY per PX. Begitu ya. Jadi produsen juga mencapai keseimbangan karena MRT SLK. Ini dari segi konsumen. Kalau dari segi produsen, maka namanya MRT SLK sama dengan WR. Ini dari segi produsen. Ya, jadi dia membayar sewa begitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, itu adalah sekilas mengenai efisiensi produk. Sekarang kita masuk ke efisiensi penggunaan faktor produksi. Penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara teknis bila faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi output yang satu tidak dapat direalokasi untuk menambah output yang lain tanpa mengurangi produksi output yang bersangkutan. Itu ya. Nah, efisiensi output sebuah perekonomian dikatakan mencapai efisiensi output bila
barang dan jasa produksi dengan biaya paling rendah, yang tadi saya sebutkan ya, mencapai keseimbangan. Kemudian barang dan jasa produksi memenuhi kebutuhan konsumen untuk keseimbangan konsumen. Penjelasan yang tadi. Nah, sampai sini dulu untuk bab 8, singkat sebenarnya karena hanya membahas tentang produksi, faktor keseimbangan umum dan kesejahteraan ekonomi. Tadi yang sudah kita gambarkan kurvanya juga seperti yang ini kurvanya ya. Ini D, ini keseimbangan umumnya. Baik, sampai sini apabila ada yang tanyakan boleh nanti di grup akan kita bahas jika ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.